Halo Dek, jumpa lagi di Rasom Channel ya. Kali ini kita mau bahas kisi-kisi TO2 Matematika Saintek. Kita langsung mulai untuk soal nomor 1 topik aljabar halaman 3 nomor 15. Halaman 3 nomor 15. Oke, diberikan persamaan 2M tambah 1 supaya hasilnya 1 tambah M. Oke, berapakah M tambah 8? Untuk mengerjakan ini ya bisa dijabarkan ya pakai penguraian, berarti dikuadratkan ya biar hilang nanti akarnya. Perlu 2 kali mengkuadratkan ini biar hilang akarnya. Atau cara paling simpel itu langsung kita coba tes M yang memenuhi ya. Untuk ngetes M nya dari sini aja ya. Coba kalau dari sini kita lihat, berarti supaya bisa diakarin hasil akarnya bulat, berarti M nya kan 0, 1, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya ya. Coba kita periksa ya. Berapa tadi? 0, 1, 4, 9 dan seterusnya. Coba untuk yang 4 ini dulu. Kalau 0 gimana? Kalau 0 ini nanti 1, ini 1. Iya benar. Nah, gitu. Kalau 1 akar 3 bagian sini sama dengan 2, salah. Kalau 4 ini 9 berarti 3. Ini 3 juga. Jadi ini memenuhi gitu. Nah, jadi sejauh ini kita sudah dapat 2 ya. Kalau 9 sendiri tidak memenuhi ya. Udah. Coba kita hitung. Kalau M-nya 0, maka nanti akar M tambah 8 itu jadinya. Jadi kalau M-nya 0 ya. Ini kan si pertanyaannya ya. Kalau M-nya 0, berarti ini jadinya sama dengan akar 8. Atau akar 8 kan akar 4 kali akar 2. Jadi dapat ditulis 2 akar 2. Kita lihat di pilihan apakah tersedia. Tidak ada. Nah, sekarang kalau M-nya 4 ya, kalau M-nya 4 maka akar ini jadinya akar 12 gitu ya. Akar 12 kan sama dengan 12 itu 4 kali 3 berarti jadinya 2 akar 3. Apakah tersedia? Ada ya, berarti jawabannya 2 akar 3. Kalau ini tadi, ini benar cuman not available ya. Nah, kalau ini ada. Jadi nomor 15 itu yang B back ya. Oke, silahkan boleh disalin terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke berikutnya, limit aljabar halaman 7 nomor 9 dan 10. Oke, saya hapus ya.
7 nomor 9 dan 10. Halaman 7 nomor 9, 7.9. Oke. Nah, untuk mengerjakan soal ini ya, kita misalkan saja dulu yang akar dan yang di dalamnya itu dengan misalkan hx ya. Jadi pertama biar enak, misal kanlah a x pangkat 4 tambah b di akar, ini sebut aja lah hx ya, sehingga nanti yang diketahui ya, sehingga diketahuinya menjadi limit x menuju 1 hx minus 2 per x min 1 itu a. Lalu yang ditanya adalah limit x menuju 1 hx min 2x per x kuadrat tambah 2x minus 3 berapa ya. Oke, langsung ya. Nah, untuk yang diketahui ini ya, maka kita periksa ya, kita cek, kita periksa kenapa bisa A ya kan. Nah, pertama kan kalau ngerjain limit itu kita masukin ke fx ini x nya 1 ya, f1 berarti A1 kurang 2 per 0. Nah, supaya berarti karena bawahnya 0, berarti supaya bisa jadi A nanti jawabannya, ini bentuk awalnya harus 0 per 0 ya. Berarti nah ini harus 0 per 0. Berarti H1 dikurang 2 ini harus 0. Berarti kita tahu bahwa H1 itu nilainya harus 2. Oke. Lalu kenapa bisa jadi A? Itu kan berarti setelah disederhanakan ya, pakai pemfaktoran atau diturunkan. Nah, sekarang coba kalau kita turunkan ya, pakai turunan. Kita turunkan yang atas ya, dari apa? Hospital ya. Turunkan. Setelah diturunkan berarti ini jadinya H aksen X dikurang 0 per 1. Lalu kemudian karena udah kita turunkan ganti X nya 1. Berarti jadinya H aksen 1. Nah, inilah nilai limitnya. Berarti inilah nilai H aksen 1 inilah yang sama dengan A ini. Ya, sama dengan A. Oke, jadi dari yang diketahui kita bisa menyatakan dua hal, yaitu bahwa H1 nya 2, H aksen 1 nya A. Oke, lalu untuk soalnya. Untuk soalnya berarti kita cek ya, kalau kita masukkan H1 dikurang 2, H1 sendiri 2 ya. Berarti ini untuk bentuk awalnya ini adalah atasnya 0, bawahnya 1 tambah 2 0 juga. Nah, karena 0 per 0 kan berarti kita harus faktorkan atau kita bisa pakai turunan. Maksudnya yang atas turunkan, yang bawah turunkan, lalu nanti kemudian ganti X nya 1. Gitu ya, sehingga jadinya ya, turunkan berarti H aksen X dikurang 2 per 2X tambah 2. Lalu kemudian ganti X nya 1 gitu kan. Lalu ganti X nya 1 jadinya H aksen 1 dikurang 2 per 4. Oke. Nah, inilah nilai limitnya berarti. Terus H aksen 1 sendiri adalah A. Jadi A dikurang 2 per 4. Ya, sehingga jadinya ya, maka nilai limitnya adalah A dikurang 2 per 4. Ya. Kalau di opsinya berarti ya C.
Ya, silahkan dituliskan. Oke, kita lanjutkan. Baik, kemudian masih limit aljabar halaman nomor 10-nya ya. Nomor 10 halaman 8. Oke. Oke, silahkan perhatikan soalnya. Ini mirip ya dengan yang tadi. Jadi biar gampang kita misalkan dulu aja yang dalam yang akar itu jadi HX ya. Jadi pertama biar gampang, misalkanlah akar 3 dari A pangkat 3 ditambah B per X pangkat 3, ini HX ya. Lalu nanti di dalam pertanyaannya kan ada lagi bentuk akar tapi nggak kayak gini, ya kan? Nah, sehingga berarti kalau untuk yang di dalam akar yang ditanya itu kan bentuknya begini, A pangkat 3 dibagi 8 ditambah B per 8 X pangkat 3 akar 3. Nah, ini tuh sendiri kan, ini 1/8 bisa kita keluarkan nih kan. 1/8 itulah, lalu di akar 3 ini 1/8-nya jadinya setengah. Jadi berarti ini tuh adalah setengah HX ya, setengah HX ini ya. Sehingga dari yang diketahui ya, yang diketahui kan limit X menuju 2, limit X menuju 2 HX dikurang 2 per X kurang 2, hasilnya harus A ya. Kita periksa kayak tadi ya. Pada saat disubstitusi pertama kali ya, kalau kita ke Fx ini ganti X nya 2, F2 ya, itu hasilnya adalah bawahnya 0, atasnya H2 dikurang 2. Nah, karena bawahnya 0, ini berarti bentuk awalnya harus 0 per 0 ya. Berarti ini nilainya harus 0. Dengan kata lain, H2 nya harus sama dengan 2. Biar jadi A itu berarti setelah udah diturunin, turunkan ya, turunkan, berarti H aksen X bawahnya 1. Nah, baru ganti X nya 2, ganti X nya 2 jadi H aksen 2. Berarti inilah yang sama dengan A tersebut ya. Berarti si H aksen 2 inilah yang sama dengan A. Jadi H2 sama dengan 2, H aksen 2 sama dengan A. Itulah yang kita bisa dapatkan dari yang diketahui. Nah, kalau yang ditanya adalah limit X menuju 2 dari setengah HX kurang X tambah 1 per X kuadrat tambah 2X min 8. Nah, kemungkinan ini 0 per 0 juga ini ya. Tapi kita pastikanlah H2 tadi 2 ya. Jadi kalau dimasukkan ini
H2 2, 2 kali setengah 1, 1 kurang 2 min 1, 0 ya, 0 per 0 juga. Lalu berarti kita bisa turunkan ya. Kita turunkan setengah H aksen X kurang 1. Setengah H aksen X kurang 1. 2X tambah 2. Nah, baru kita ganti lagi X-nya 2 setelah udah diturunkan. Ya, sehingga nilai limitnya sama dengan setengah H aksen 2. Nah, sekalian ya, tadi H aksen 2 itu adalah A. Jadi setengah A dikurang 1 per 6. Nah, gini. Oke. Nah, biar ada di pilihan, berarti kita bisa ubah lagi kali 2 atas bawah. Kali 2 bawah 12, kali 2 atas jadi A kurang 2. Jadi pilihannya, jawabannya adalah yang bebek ya, B, Bravo ya. Silahkan ditulis dulu ya cuy, kapan cuy? Korek man. Oke, kita lanjut. Oke, kemudian masih limit aljabar halaman 9, nomor 22 dan nomor 24. Halaman 9 nomor 22. Oke, nah langsung ya. Di sini limit X menuju 4, limit X menuju 4 dari fx-nya sendiri AX tambah B per X minus 2 di akar. Hasilnya harus 4 ya. Lalu berapakah F1? Jadi kita harus dapat A sama B nya. Oke, langsung ya. Kita berarti kan seperti yang tadi, kalau kita langsung masukkan X nya 4, berarti F4 namanya, maka dapatnya lah 4A tambah B per 0. Jawabannya sendiri harus 4, berarti bentuk awalnya adalah 0 per 0, berarti ini harus 0. Oke, terus 4 itu berarti hasil dari setelah diturunkan atau difaktorkan. Yaudah yang turunan aja ya, pakai yang turunkan. Berarti A, terus X pangkat setengah diturunkan setengah kali X pangkat min setengah ya. Oke, terus ini nanti ke atas jadi X pangkat setengah, setengah ke atas jadi 2. Jadi kalau kita rapiin dulu ya, jadi 2A X pangkat setengah atau akar X. Lalu kita ganti X nya 4 ya kan, karena X nya menuju 4, berarti sama dengan
akar 4 2, jadi 4A. Nah inilah nilai limitnya. Nilainya inilah berarti ya sebesar ini, sama dengan 4. Nah ketemu A nya 1. Oke, ketemu A nya 1, lalu kita substitusi ke sini ya kan. 4 tambah B sama dengan 0. 4 tambah B sama dengan 0, jadi B nya minus 4. Nah, tadi ditanya F1 ya. Nah, di sini kan kita jadi tahu Fx tadi kan AX tambah B. A dan B nya sudah kita ketemu, 1 dan min 4, berarti X kurang 4. Sehingga F1 1 kurang 4 minus 3 yang B. Mana karetnya tadi aja. Bikin kopi aja. Oke, kita lanjutkan. Oke. Yang terakhir untuk bagian limit aljabar nomor 24. Mirip-mirip ya dengan soal yang tadi juga. Halaman 9 nomor 24. Nilai limitnya harus 1, yaitu limit X menuju 0 dari AX tambah B dikurang 2, ini diakarin, dibagi X harus 1. Ini Fx-nya. Oke, terus nanti yang ditanya mana hubungan A sama B. Oke, kita cek bentuk awal. Ke Fx-nya ganti 0, berarti F0 namanya. Ke bawahnya langsung kelihatan 0 ya. Atasnya B kurang 2, masih akar tapi B nya. Oke, berarti supaya bisa 1, ini harus akar harus 0 per 0. Berarti ini artinya akar B nya harus 2, berarti B nya harus 4. Oke, nah 1 ini didapat dari hasil penyederhanaan yang bisa kita terapkan turunan atas, turunkan bawah. Turunkan bawahnya diturunin 1 ya. Atasnya kan AX tambah B pangkat setengah, berarti setengah. Terus si AX tambah B nya jadi pangkat min 1. Nah, terus kemudian dikali sama turunan dalamnya. Begitu kan cara nurunin bentuk fungsi berpangkat. Minus 2 jadi 0. Oke, ini tuh kalau mau disetengahkan ya, nanti berarti 2-nya ini jadi di bawah, biar jadi pangkat setengah ke bawahin ya. Jadi ini sama aja dengan, jadi yang di atas itu A saja, terus 2AX tambah B. Nah kemudian kita ganti X nya 0 ya, kita ganti X nya 0, berarti jadinya sama dengan ya, kalau X nya kita ganti 0, berarti jadinya A per 2 akar
B. Nah, inilah apa? Nilai inilah yang sama dengan 1. Oke, tinggal kita kali silang. Berarti A sama dengan 2 akar B. Kemudian bisa kita kuadratin. Jadi didapatlah A kuadrat sama dengan 4B. Oke. Langsung dapat ya hubungan A sama B. Jadi A kuadrat sama dengan 4B. Manakah yang nilainya sama dengan A kuadrat sama dengan 4B? B tadi berapa nilainya dari sini? Dari sini kan dapat B-nya adalah 4 ya. Berarti kalau kita substitusi sini A kuadrat sama dengan 16 ya. A kuadrat sama dengan 16. Berarti A itu plus minus 4. A itu plus minus 4. Nah, jadi A dengan B itu kalau B-nya 4, nah, B-nya 4, kalau A-nya plus minus 4. Coba cek lagi mana yang memenuhi. Nah, berarti dari kalau dari A sampai E, maka yang memenuhi adalah yang E ya, yang E. Yang E itu kan, yang E adalah A tambah B sama dengan 0. Nah, ya kan bisa nih A sama tambah B-nya 0 pada saat A-nya minus 4. Oke, silahkan disalinnya. Kita teruskan. Oke, untuk soal berikutnya itu adalah limit trigonometri halaman 12. Nomor 24 dan 25. Halaman 12, nomor 24 dan 25. Oke, nomor 24 ya. Nomor 24, limit X menuju pi per 2 dari cos kuadrat pi min X 2X min pi kali tan pi per 2 min X. Oke. Kopi hitam ya? Iya, kopi susu aja lah. Enggak ada susu. Ya udah, kopi hitam. Oke, kita periksa ya. Kalau X-nya kita ganti 90 derajat pi per 2 ke sini 180 kurang 90 cos 90 0. Nah, ini membuat 0. Ini juga oke. Ya, ingat ya, kalau dia ternyata 0, berarti di dalamnya ini ada apa ya. Kalau lihat ini ya, X menuju berapanya,
Kalau X menuju pi per 2 berarti ada X min pi per 2 itu di dalamnya. Oke, ini udah kelihatan nih ya. Jadi nanti kalau udah kelihatan udah tinggal dicoret-coret ya kan. Oke, yang di sini pasti ada. Jadi langsung tuliskan aja lo X min pi per 2. Terus kondisikan biar hasilnya ini berarti ini kan 2X, ini X berarti 2. Kalau kaliin cocok nggak? Iya cocok. Terus ini kalau mau ini jadi X min pi per 2 minus kali minus ini ya, maksud atau minusnya dikeluarin ya, jadinya min ya kan, kali min tan X min pi per 2 ya. Jadi kalau ya ini minus ini masukin ke sini jadi kayak gini. Yang di atas ini juga. Nah, untuk yang atas biar muncul ganti cos. Nah, ingat prinsip ya. Cos theta itu sama dengan sin 90 min theta. Berarti cos segini ya, sehingga cos 180 min X ya kan, ini kuadratnya abaikan aja dulu, berarti sama dengan sin 90 kurang ini, 90 dikurangin ke sini berarti dikurang 180 jadi tambah ya kan. Nah gini. Nah jadi dia sin X min 90 kuadrat, berarti kuadrat ini ya, karena ini kuadrat berarti ini kuadrat juga, jadinya gini berarti sin X min 90 atau pi per 2 ya, sama aja, kali sin X min pi per 2 ya. Kenapa jadi 2 tadi? Karena kuadrat ya kan. Nah ini udah bisa kita pasangkan nih, ini dipasangkan sama ini, hasil baginya koefisiennya X min pi per 2 nya setengah. Ini juga ya, ini pasangkan ke sini, hasil baginya 1/1. Min satunya jangan sampai lupa, yang ini kan kali min, berarti setengah kali min 1. Jadi jawabannya adalah minus setengah. Min setengah yang D. Ya, silahkan disalin terlebih dahulu. Ini bukan kurang ya, tapi kali min ini ya, kali min. Ada kalinya di sini kan, ketutupan. Ketutupan cuy. Atau biar lebih ini, minusnya ini jangan gak usah dikeluarin, tapi di depan tan ini aja. Tan, walaupun sama aja gini ya. Jadi bagian itu min 1. Tan dari minus ini ya kan. Ini harus begini nih. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Berarti ini nomor 25 berikutnya.
Oke. Limit X menuju pi per 2 lagi ya. Limit X menuju pi per 2. X min pi per 2 dikuadratin. Kosek ya, kali kosek 3 dalam kurung X min pi per 2 per sin X tan X kali tan X min pi per 2. Oke. Sip. Ya, pertama kalau ada ini gampang ya. Ini tinggal kosekan ini kita ke bawahin. Ya kan? Terus kalau dia ada X min pi per 2-nya pasti dia pembuat 0 ya kan? Jadi sama dengan limit X menuju pi per 2. Kosekan itu 1 per sin ya. Berarti yang di atasnya ini X min pi per 2. Kita langsung pencar aja ya. Bawahnya sin X, lalu tan X min pi per 2, lalu sin ya kan, sin 3 X min pi per 2. Nah kalau ini nggak usah diubah-ubah lagi ya, udah tinggal pasangkan nih guys. Ini coret sini ya kan, ini pasangkan 1 per 1, lalu ini ke sini 1/3, lalu ini sendiri bukan pembuat 0 ya, karena kalau sin 90 dimasukkan 1. Jadi jawabannya adalah 1 untuk hasil dari sin X. 1 per 1 kan 1 juga, ini 1, ini 1/3, jadi kali 1 kali 1/3. Jadi jawabannya 1/3 D. Enak. Oke, silahkan dipahami. Abangnya bobo. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang masih di halaman 12 nomor 26. Ya, limit X menuju 5. Limit X menuju 5 dari X kuadrat min 10X tambah 25 akar X kuadrat min 9 min 4 terus cos pi per 2 min X tambah 5 ini. Oke. Kita periksa ya, yang manakah pembuat 0 kalau X nya diganti 5. 25 ini 0, berarti ada X min 5 nya nih, ada di faktor ini 25 kurang 9 16 4 0 juga, berarti ada X min 5 nya nih. Nah kalau ada bentuk gini nanti kan berarti tinggal dirasionalkan dulu. Ini min 5 tambah 5 0, cos 0 tambah 90, cos 90 0. Nah, ini pembuat 0 juga,
berarti ada X min 5 nya. Nah kalau seperti yang tadi ya, ini cos theta tinggal kita ganti jadi sin 90 min theta. Oke, jadi ya sama dengan limit X menuju 5. Ini pasti ada X min 5 nya kan, tulis. Nah dikali siapa? Biar ada X kuadrat kali X, biar plus 25 min 5, berarti min 5 lagi. Terus tadi ini kan harus dirasakan nih biar muncul kan. Berarti nanti di bagian atas ada sekawannya dia, X kuadrat min 9 yaitu tambah 4. Ini ya. Terus ini dikali juga dengan sekawan, hasilnya A kuadrat kurang B kuadrat, berarti ini kuadrat dikurang 16, berarti X A kuadrat, jadi hilang akarnya, dikurang 16. Oke, terus yang ini tinggal kita ganti jadi sin 90 min X ya. Jadi ini sin 90 pi per 2 dikurang ini ya. Kalau ini tuh ya, kalau ini kita berarti nanti 90 dikurangin yang ini, berarti kan jadinya 90 min X tambah 5, berarti 90 min 90 habis, min plus, ini jadi X min 5 dia ya. Kalau 90 kurang ini jadinya X min 5. Udah ya. Nah ini sendiri kan jadinya X kuadrat min 25. X kuadrat min 25 itu kan jadinya X min 5 dikali X plus 5. Jadi ini langsung kita ubah di sini ya. Kita langsung coret ini, kita ubah jadi X min 5 kali X plus 5. Lalu tinggal kita pasangkan atau coret-coret aja langsung. Ini coret ke sini hasilnya 1. Ini coret ke sini hasilnya 1. X yang masih sisa ganti dengan 5. Jadi nilai limitnya sama dengan 8 ya per 10, atau bagi 2 4 per 5. Jadi jawabannya A. Ya, silahkan disalin. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah tentang limit tak hingga, halaman 14, nomor 17 dan 18. Limit tak hingga yang trigono ya. Halaman 14 nomor 17. Oke. Limit X menuju tak hingga. Dari X sekang seper X sekang seper X ini ya, 1 min cos 1 per X. Oke,
Kalau ada limit T hingga trigonometri, maka kita ubahlah dia ke X menuju 0 ya. Prinsipnya apa? Prinsipnya adalah kalau ada limit X menuju T hingga dari fungsi apapun ya, selalu kita bisa ubah ke limit X menuju 0 dengan cara semua X nanti jadi 1 per X. Dan sebaliknya ya, setiap jadi 1 per X, setiap ada 1 per X ubah jadi X. Ya. Oke, jadi langkah pertama menjawab ini, kita ubah dulu ke X menuju 0. Ya, berarti ini jadi 1 per X, ini jadi X, ini kan sama jadi dengan akar 1 per X ini kan, yang ini kan 1 per X itu berubah jadi X, jadi ini berubah nanti jadi X, jadi akar X. Jadi 1 per X kali secant X kali 1 min cos akar X gini ya. Lalu nanti secant itu kan sama dengan 1 per cos ya. Ini lalu kita ubah 1 min cos itu kan 2 sin kuadrat ya. 1 min cos itu 2 sin kuadrat. Jadi kita lanjutkan 2 sin kuadrat setengah akar X ya kan. Nah, atau langsung kita pecah aja ya. 2 sin setengah akar X kali sin setengah akar X. Langsung kita coba kita pecah 2 ya kan. Oke. Bawahnya berarti X sama cos X. Nah, di sini kan cos X ini bukan pembuat 0, yang pembuat 0 itu X. Terus X ini kita ubah aja sekalian jadi akar X kali akar X ya. Nah, jadi 2 pasang dia ya. Pasangan pertama yang ini kalau dibagi sama ini hasilnya setengah. Yang ini juga ya. Berarti untuk yang lainnya tetap diperhitungkan. Jadi sama dengan 2 setengah lagi sama 1 per cos 0 1. Oke, tulis tetap biar kelihatan dia sebenarnya tidak ini ya berpengaruh, cuman 1 sehingga total jadi setengah ya. Jawabannya setengah itu A. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kakak dulu. Soal berikutnya adalah halaman 14 nomor 18. Nomor selanjutnya yang dari yang tadi itu ya. Oke, limit X menuju T hingga X secant 1 per akar X itu sama aja dengan 1 per X diakarin ya. Tapi dikurang 1. Oke, langsung ya. Ini berarti kita ubah dulu ke X menuju 0. Berarti ini nanti jadi 1 per X, ini jadi X. Jadi 1 per X kali secant akar X kurang 1. Oke, sama dengan ya, agak sini aja sama dengannya nggak apa-apa ya. Sama dengan limit X menuju 0.
Nah ini kan sekan itu seperkos ya, seperkos. Oke, atau kita coba fokus ke sini dulu karena ini jelas yang harus diubah itu yang ini ya. Ini sekan akar X min 1 itu berarti 1 per cos akar X min 1. Lalu kemudian tinggal kita samakan penyebut ya, penyebut. Berarti jadinya sama dengan 1 min cos akar X per cos akar X. Nah, lalu nanti 1 min cosnya tinggal kita ubah jadi 2 sin kuadrat. Ya, jadi kalau kita balik ke lanjutannya ini, jadi sehingga jadinya sama dengan limit X menuju 0. Gini kan? Berarti ini, terus yang ini, terus 1 min cos di sini, tapi langsung kita ubah jadi 2 sin kuadrat setengah akar X, langsung kita jabarkan ya, 2 sin kuadrat berarti sin setengah akar X, sin setengah akar X. Seperti yang tadi, X ini diubah lagi aja jadi akar X kali akar X. Nah, oke, kelihatannya ini coret ke sini setengah, ini coret ke sini juga setengah, berarti jadinya sama dengan 2 kali setengah dikali 1 per cos 0, 1. Jadi jawabannya setengah itu B. Oke, silahkan ditulis. Kita lanjutkan ya. Kemudian adalah topik statistika, statistika halaman 18. Halaman 18 nomor 14. Oke. Rata-rata tes matematika 10 siswa adalah 65. Jika ditambah nilai 5 orang siswa lainnya, rata-rata menjadi 70. Nilai rata-rata 5 siswa yang ditambahkan tersebut adalah. Nah, ini topiknya rata-rata gabungan ya. Kita langsung bikin aja tabelnya ya. Jadi di sini ada nilai frekuensi. Tadi ada 10 siswa, nilai rata-ratanya 65. 10 siswa, nilai rata-ratanya 65. Lalu ada 5 orang lagi, nilainya tidak tahu, misalkan P.
tapi rata-rata gabungannya menjadi 70. Jadi dari data ini kan kita bisa bikin hitung rata-ratanya ya. Rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Jadi 10 kali 65 ditambah 5 kali P dibagi banyak datanya 15. Nah, nilainya ini harus 70. Ini sama dengan 70. Sip. Sebelum kita kali silang, kita masih bisa sederhanakan ya. Bagi 5 atas bawah, ini jadi 3, bagi 5 1, bagi 5 2. Baru kita kali silang. Jadi 130 tambah P 210. Berarti P ini harus berapa ini? Harus 80 ya. Nilai 5 orang yang baru datang tersebut. Nilai rata-rata 5 siswa yang ditambahkan. Berarti ini dia yang ditanya. Berarti jawabannya adalah yang C. Aduh. Korek aja. Oke, kita lanjutkan ke nomor 15-nya. Nomor 15. Masih halaman 18. Nomor 15. Oke, banyak siswa kelas A adalah 30 dan kelas B adalah 20 siswa. Nilai rata-rata ujian matematika kelas A lebih 10 dari kelas B. Jika rata-rata ujian matematika gabungan adalah 66, maka nilai rata-rata ujian matematika kelas B adalah sama ya, data gabungan. Kita bikin tabelnya dulu. Nilai frekuensi. Di sini tadi ada kelas A sama kelas B. Banyak orang kelas A 30. Kita bikin batasnya 30 20. Nilai yang A itu 10 lebih 10 dari B. Berarti kalau ini B kecil, yang ini tuh B plus 10. Terus gabungannya nanti rata-ratanya 66. Oke, berarti sementara kalau dari sini kan rata-ratanya bisa kita rumuskan ya, yaitu 30 dikali B plus 10 ditambah 20 kali B 20B per banyak datanya 50 harus jadi 66. Sebelum dikali silang, kita bisa sederhanakan bagi 10 dulu ya. Ini nolnya coret 0 0, baru kali masuk kali silang. 3B tambah 30 tambah 2B sama dengan 300 tambah 30 ya kan, alias 330 lah ya. Oke. Oh, 30 nya coret ya, set 5B sama dengan 300, berarti B sama dengan 300 bagi 5 60. Jadi nilai B ini 60. Yang ditanya rata-rata ujian si kelas B yang ini. Nah, ini. Jadi ini jawabannya.
sudah jawaban yang 60 ini, yang A. Seandainya ditanya rata-rata kelas A, berarti jawabannya adalah 70. Oke, itu ya. Terus halaman 21 nomor 21. Oke. Halaman 21 nomor 21. Daftar distribusi frekuensi di bawah ini menyatakan nilai ulangan matematika siswa yang lulus adalah yang mendapat nilai lebih dari 75,5. Maka banyaknya siswa yang lulus adalah. Oke. Coba perhatikan datanya ya. Di sini nilai frekuensi 5160, 6170, 7180, 81 90, 91 100, 2812, 2812, 13 5. Oke. Katanya syarat lulus. Jadi kalau mau lulus harus lebih dari 75,5. Terus yang ditanya banyak yang lulus. Ya, banyak yang lulus, N lulus. 75,5 sendiri kan berarti di sini ya. Berarti sebagian dari 12 orang ini lulus, sebagian lagi tidak lulus. Jadi sementara kalau yang ini udah pasti lulus ini. Udah pasti lulus. Sementara yang ini tidak, ya kan? Tidak lulus. Oke, tinggal sekarang dari 12 orang ini berapa banyak yang lulusnya ya? Udah. Nah, untuk kalau ada soal begini boleh ini ya diperbandingkan begini. Jadi untuk rentang nilai 71 sampai 80 ini kan ada sebanyak 12 orang. Nah, kita coba cari berapa banyak yang nilainya dari 71 sampai 75,5. Oke. Berarti kalau ini X, ini itulah 12 min X. Nah, lalu tinggal kita bikin persamaannya ya. Berarti X ini kan dari nilai sini sampai sini. Sementara ini sampai sini itu 12 min X. Berarti X per 12 min X itu sama dengan, untuk X tadi dari sini ke sini, berarti dikurangin ya 4,5. Terus kalau 12 min X itu, atau gak usah ke sini bandingkannya ya, ke sana aja, X per 12. Nah, biar gampang. 12 itulah dari 71 ke 80. Kalau dikurangkan 9. Oke. 4,5 ya. Itu kan 9 per 2. Berarti jadinya berapa? Berarti jadinya X sama dengan 12 kali 9 per 2 dibagi 9. Berarti 9-nya bisa dicoret, 12-nya coret sama 2, jadi ini 6. Jadi ada 6 orang dengan nilai 71 sampai 75,5. Berarti apa? Berarti dari 12 ini 6 tidak lulus, 6-nya lulus ya. Berarti kalau yang lulus itu adalah 6. Jadi yang lulus itu berarti adalah 6 ditambah yang sudah pasti lulus ini, karena nilainya sudah lebih dari
75,5, ini 18. Jadi jawabannya 24 yang C. Tinggal dibandingkan. Ya, mana sih korek ini? Asik nyari korek aja terus kerja. Enggak ada lagi korek yang lain. Oke guys, tidak terasa ya, hampir tuntas ini. Sekarang tinggal turunan. Oke, tinggal 3 nomor lagi nih ya. Turunan halaman 23. Kita hapus. Halaman 23 nomor 3. Oke. Loh. Mana turunan? Oh, ini diturunan ya. Oke. Oke. Oke, intinya nomor 3 ya. Oke. Oke, yuk. Fx-nya ada, Gx-nya ada, terus oke kita tulis ya. F-nya A-41. A-41. Sementara G-nya 3A2. 3A2. Lalu H itu adalah F kali F tambah G. H itu sendiri adalah F tambah G. Kalau K itu F kali G. H aksen 0 itu min 3. H aksen 0 itu minus 3. K aksen 0 berapa? Nah, oke. Berarti gini ya. Karena H itu F tambah G, berarti kalau H aksen X adalah tinggal diturunkan ya. Berarti H aksen itu adalah F aksen tambah G aksen. Berarti H aksen 0 ya, berarti H aksen 0, H aksen 0 itu berarti F aksen 0 tambah G aksen 0 gini ya. F aksen 0 sendiri apa? Berarti kita turunkan dulu nih. F-nya diturunin, ini 2AX kurang 4. G-nya diturunin 6X tambah A. Sehingga kalau F aksen 0 itu adalah min 4. G aksen 0 itu A. Berarti kalau ditambahin maksudnya ya H aksen 0 berarti jadinya nih A min 4 ya. A min 4. Jadi ini sama dengan min 4 tambah A. Nah, nilai H aksen 0 harus min 3. Ini harus minus 3. Oke, pindah luas sekali, berarti dapatlah A-nya 1. Terus, jadi A-nya itu 1. Lalu, yang ditanya adalah, ini F kali G ya. Karena A-nya udah dapat 1, berarti kita bisa kali ini. Tapi, yaudah kita turunkan aja ya. Kalau K sama dengan F kali G, berarti K aksen apa? K aksen berarti F aksen kali G tambah ini G ya, F kali G aksen. Berarti kalau K aksen 0, F aksen 0 kali G 0 tambah F0 kali G aksen 0. Oke, langsung ya kita hitung nilai F aksen 0, G 0. Oke, mereka berempat. F aksen 0
yang ini F aksen masukin X nya 0, berarti min 4. Kalau G0 ke sini 2, G0 kali ya F0 1, G aksen 0 A tadi 1. Oke, jadi K aksen 0 nilainya lah min 8 tambah 1, min 7. Ya, kanok K aksen 0 ya kan. Jawabannya lah minus 7 yang A. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Yaitu halaman 28 nomor 14. Oke. Ini tentang garis singgung ya. Jadi di sini Y1 diberikan, Y2 diketahui. Berturut-turut adalah garis singgungnya si Fx dan Gx di X sama dengan 4. F besar itu F kali G, F aksen 4. Oke. Jadi berarti ya di sini yang pertama ya, Y1 itu kan persamaannya min 3x tambah 2. Dia itu adalah persamaan garis singgung si Fx di X sama dengan 4. Nah dari sini berarti artinya titik ini tuh terletak pada fungsi ini juga pada ini, sehingga alamat mereka bersinggungan itu bisa dilengkapi ya. Berarti titik singgungnya itu adalah 4, min 10 ya, yang artinya ini berarti F4 itu nilainya min 10. Terus kemudian karena dia persamaan garis singgung, berarti gradiennya ini tuh sama dengan M nya ini ya, M nya dia ini itu adalah nilai F aksennya ini saat X nya 4. Sementara M nya ini kan min 3 ya, berarti kalau gitu F aksen 4 nilainya itu minus 3. Jadi dari kalimat pertama kita bisa menuliskan ini sama tadi F4 nilainya min 10 ya, kita tulis ya, dan F4 nilainya min 10. Kira-kira cara mengartikan kalimat ini ya. Terus kemudian Y2 kan, Y2 adalah mana Y2, Y2 2x min 1. Dia itu sendiri adalah PGS, persamaan garis yang menyinggung si GX di X sama dengan 4. Nah seperti tadi titik singgungnya bisa kita lengkapi ya. Saat X nya 4, Y nya itu adalah 7. Kemudian tadi apa? Gradiennya sendiri itu adalah dari G aksen 4. Gradiennya garis ini kan 2 ya, sehingga G aksen 4 berarti nilainya adalah 2, dan G4 sendiri nilainya tuh 7. Nah ini. Oke, belum beres ya. Masih menerjemahkan nih ya. Yang dari yang diketahui. Yang ditanya adalah F aksen 4, F besar aksen 4.
dengan F besar itu adalah F kali G. Berarti F besar aksen berarti bentuk UV ya, berarti F aksen kali G tambah F kali G aksen. Lalu F aksen 4, ini F aksen X gitu ya, berarti F aksen 4 min 3 Jalan dulu ah. kali G4, G biasa 47 tambah F4 min 10 kali G aksen 42. Jadi min 21 min 20 min 41. Ya, itu kira-kira untuk nomor 14. Silahkan ditulis supaya lebih paham. Oke, kita lanjutkan ya, guys, ke nomor terakhir nih. Oke, nomor terakhir ya, yang nomor 15-nya. Yes. Oke, ada data tentang G sama F. Nah. Oke ya, boleh kita gambarkan dulu. Jadi Fx itu adalah sebuah lingkaran, ya kan? Sebuah lingkaran berjari-jari, apa itu? Sebuah lingkaran. Di sininya ini 2,2 nih. Ini 2,2. Ya kan? Sementara kalau ini itu adalah F ya, yang ini tuh F. Sementara si G-nya itulah garis lurus yang melalui 2,0 dan 0,-4 kan itu ya. Oke. Yang ini si G nih. Ini 2,0 sama ini min 4. Inilah tentang si G. Oke, lalu H itu adalah F komposisi G. H itu adalah F komposisi G. Yang ditanya H aksen 1. Oke, F komposisi G itu kan sama aja dengan FGX ya, ini. Jadi kalau kita mau nyari H aksen, berarti kita turunkan seperti Fx, berarti F aksen ya kan, F aksen X. Nah, dalam hal ini kan X-nya GX. Tinggal kalau kayak gini, tinggal dikali sama G aksen X. Oke, lalu kita H aksen 1. Berarti G1 kali G aksen 1. Oke. Nah, tinggal sekarang bagaimana cara menentukan G1 sama G aksen 1. G1 ya. Itu berarti artinya kalau untuk G1 ya. Berarti si G ini berapa nilainya saat X-nya 1. Nah, di situ coba lihat gambarnya. Saat X-nya 1 dia nilainya min 2 yang ini. Ini kan 1, min 2 nih. 1, min 2 ini dilalui si G. Sehingga ini artinya G1 itu nilainya minus 2. Nah. Terus G aksen 1. Karena G-nya garis, berarti G aksen 1 itu sama dengan gradiennya si G, ya. Nah, gitu ya. Gradien si G ini tuh berapa? Tinggal kita hitung ya. Kalau miringnya gini kan itu berarti positif.
Gradien itu adalah delta Y per delta X. Nah, untuk mencari gradien itu banyak caranya. Bisa juga dengan lihat aja ini. Kan kita mau nyari kemiringan, berarti delta Y per delta X. Delta Y itu yang ini nih. Ini sini berapa? 2 tadi ya, 2 ini. Ini sini kan 1. Jadi kemiringannya 2/1. Positif ya. Gitu. Jadi 2. Nah, berarti kan udah beres belum? Belum. F aksen min 2. F aksen min 2. Karena F itu berbentuk kurva, berarti F aksen min 2 itu artinya adalah gradien garis yang menyinggung ini di X sama dengan min 2. Ya, saya tulis ya. F aksen min 2 itu adalah gradien garis ya, gradien persamaan garis singgung di X sama dengan min 2. Gini. X sama min 2 itu kan yang di sini ya posisinya. Yang di sini kan. Nah, jadi yang ditanya itu berarti F aksen min 2 itu maknanya lah gradiennya garis ini. Nah, karena ini lingkaran, berarti kalau kita tarik dari sini ke titik singgung ini berarti harus tegak lurus ini. Ini sendiri gradiennya kan ini kan 0,0. Ini kan min 2,2. Berarti gradiennya ini berapa yang ini? Nah, kita bisa pakai delta Y per delta X ya. Delta Y per delta X. 2 kurang 0, 2 per min 2 kurang 0, min 2. Min 1. Yang ini min 1. Terus yang kita butuhkan kan yang ini. Mereka tegak lurus. Kalau dua garis tegak lurus, hubungannya kedua gradiennya kalau dikaliin harus min 1. Ya, ini katakanlah berarti kalau gitu F aksen min 2 dikali dengan min 1 itu harus min 1. Berarti nilainya harus 1. Nah, gitu. Berarti F aksen min 2 itu nilainya 1 ya, ini nilainya 1. Ini tadi berapa? 2. Jadi jawabannya adalah 2. 2 itu yang E. Yes. Tuntas guys. Oke ya. Demikian, semoga bermanfaat ya. Selamat belajar yang sedang belajar, yang masih malas belajar, cepatlah tobat guys ya. Itu tidak terasa nanti berlalu begitu cepat ya. Terus ya, saya akhiri di sini. Bagi yang belum subscribe, boleh di-subscribe supaya nanti kalian dapat notifikasi ya pada saat ada video berikutnya. Oke, thank you semua, dadah.